Publik dibuat heboh dengan kepindahan Andre Onana ke Trabzonspor. Onana yang sebelumnya flop berharap menemukan sinarnya kembali di Liga Turki. Barangkali Onana tahu kalau Turki kerap menjadi destinasi ideal buat pemain flop IPL yang ingin menghidupkan lagi karirnya. Sepanjang sejarah, ada beberapa pemain yang melempem di Inggris tapi mendadak jadi pahlawan di Turki. Mereka menemukan sentuhannya kembali. Bahkan tak jarang ada pemain yang seolah terlahir kembali di Liga Turki. Nah, kalian penasaran siapa saja pemain flop IPL yang berhasil bangkit dan menemukan kepercayaan dirinya lagi di Turki? Starting level list kali ini telah merangkum 7 bintang flop IPL yang berubah bak jadi pahlawan di Liga Turki. Siapa saja mereka? Yuk simak daftarnya. Bafetim Bigomis. Mungkin sebagian kita masih mengingat selebrasi merangkak khas pemain yang satu ini. Bafetim Bigomis pernah populer ketika dirinya masih memperkuat Swansea City pada 2014 silam. Namun karirnya bersama The Swans ternyata tak setenar selebrasinya. Berdasarkan catatan Transfermarkt, Gomis tampil 71 kali sepanjang 3 musim berseragam Swansea. Tapi dari 71 penampilan tersebut, ia hanya mampu mencetak 17 gol. Tentu bukan catatan yang spesial. Apalagi menurut Planet Football, Gomis butuh waktu rata-rata 256 menit untuk mencetak 1 gol. Gomis sempat dipinjamkan selama semusim ke Marseille. Tapi karirnya benar-benar berubah sejak bergabung dengan Galatasaray pada tahun 2017. Gomis mengantar Galatasaray juara Liga Super Turki di musim debutnya. Seiring itu, ia menggondol penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak dengan torehan 29 gol. Gomis cuma bertahan semusim di Turki sebelum akhirnya hengkang ke klub Saudi Al Hilal. Namun, ketika kembali ke Turki pada 2022 memperkuat klubnya sebelum pindah ke Arab, Gomis kembali tampil impresif. Galatasaray sekali lagi juara Liga Super Turki. Gomis secara keseluruhan mencetak 51 gol dari 86 penampilan selama 2 periode memperkuat Galatasaray. Ender Valencia. Ender Valencia juga menikmati masa-masa suram ketika di Premier League. Pemain yang kini memperkuat Pachuca bergabung dengan West Ham United pada tahun 2014. Tapi siapa sangka kepindahan ini ternyata mengubah karirnya 180 derajat. Bersama The Hammers, keran gol Valencia seret. Pemain yang kini berusia 35 tahun cuma melesakkan 10 gol dalam 68 penampilan. Valencia lantas dipinjamkan ke Everton pada tahun 2016. Tapi karir Valencia tetap tak berkembang. Ia cuma mencetak 3 gol dari 23 penampilan. Valencia lantas pulang ke Meksiko pada 2017 dan menemukan kembali sentuhannya. Karir Valencia akhirnya bersinar terang ketika ia gabung Fenerbahce pada tahun 2020. Puncaknya terjadi pada musim 2022-2023. Valencia menjadi top skor Liga Super Turki dengan torehan 29 gol dan menjadi sosok yang dielu-elukan di sana. Musim itu menjadi musim terakhir Valencia berkarir di Eropa. Pada 2023, Valencia merapat ke klub Brasil internasional. Hingga akhirnya pada September 2025 kemarin, striker berkebangsaan Ekuador itu kembali ke klub lamanya Pachuca. Michy Batshuayi. Karir Michy Batshuayi tampaknya berubah ketika Chelsea merekrutnya seharga 33 juta pound pada 2016. Batshuayi yang kala itu tampil impresif di Ligue 1 bersama Marseille mendapat tantangan baru di Premier League. Sayangnya, kasta tertinggi Inggris bukanlah tempat yang ramah buat striker asal Belgia. Batshuayi yang tidak menjadi pilihan utama dipinjamkan ke sejumlah klub demi menit bermain. Tercatat, pria kelahiran 2 Oktober 1993 itu sempat memperkuat Dortmund, Crystal Palace, dan Valencia.
Namun, karirnya justru mulai menyala ketika Batshuayi mencicipi Liga Turki. Agustus 2021, Batshuayi bergabung dengan Besiktas. Ia membantu Besiktas menjuarai Piala Turki musim 2021-2022. Batshuayi mencetak 14 gol di musim tersebut. Statistik yang membuatnya duduk di urutan ke-7 top scorer Liga Super Turki. Penampilan Batshuayi di Besiktas ini ternyata membuka jalan karir yang cemerlang buat dirinya di Turki. Tahun-tahun berikutnya, Batshuayi memperkuat dua raksasa Turki lainnya, Galatasaray dan Fenerbahce. Penyerang yang kini memperkuat Frankfurt tercatat sebagai penyerang luar pertama yang pernah bermain untuk 3 klub elit Turki. Davinson Sanchez. Catatan lebih dari 100 penampilan sejatinya membuktikan kalau Davinson Sanchez adalah figur penting buat Tottenham Hotspur. Namun figur penting itu jelas tidak akan dibuang dengan harga murah. Spurs menjualnya seharga 9,5 juta euro pada 2023. Padahal ia dahulu dibeli seharga 49 juta euro. Sanchez pada akhirnya menikmati peran barunya bersama Galatasaray. Legenda klub Servette Setien bahkan sempat membuat pernyataan menarik. Setien menilai Davinson Sanchez adalah bek yang lebih baik dari Virgil van Dijk. 2 musim bermain untuk raksasa Turki, Sanchez menjadi andalan tim. Transfermarkt mencatat ia sudah bermain 80 kali untuk Galatasaray. Angka produktivitasnya juga terhitung lebih baik. Sanchez mencetak 9 gol dan 4 assist, lebih banyak daripada yang ia catat di Spurs. Bersama dengan itu, Sanchez membantu Galatasaray memenangkan 4 gelar juara, termasuk gelar Liga Super Turki yang ia dapatkan musim lalu. Musim ini, Sanchez sudah tampil 4 kali dan bahkan sudah mencetak 1 gol. Ryan Babel. Semua yang mengingat Ryan Babel pasti sepakat menyebut pemain ini nyaris tak punya masa depan di Liverpool. Masalah indisipliner membuat citra sebagai berandalan melekat pada diri Babel. Karirnya di Fulham, klub IPL lainnya juga jauh dari kata mengesankan. Namun begitu, kepindahannya ke Turki, tepatnya ke klub Kasim Pasa pada tahun 2013, mengubah jalan cerita hidup Babel. Mungkin dari sanalah Babel menemukan semangatnya kembali. Terhitung 10 tahun lamanya Babel menghabiskan karir di Turki membela sejumlah klub berbeda. Total ada 4 klub Turki yang sudah ia bela, antara lain Kasim Pasa, Eyüpspor, Besiktas, dan Galatasaray. Bisa dibilang Turki adalah negara yang menghidupkan lagi karir Babel. Pada 2021, Babel mendapat panggilan dari timnas Belanda setelah sekian lama absen. Pemanggilan ini tak lepas dari performa impresifnya di Galatasaray kala itu. Babel catatkan 100 penampilan untuk Galatasaray dengan total sekitar 270 lebih laga untuk semua klub Turki yang pernah ia bela. Fabio Borini. Fans Liverpool mungkin ingat betul dengan pemain yang satu ini. Datang pada tahun 2012, penampilan Borini bersama skuad The Anfield Gang tentu jauh dari kata mengesankan. Borini tercatat cuma mencetak 3 gol. 1 diantaranya ia lesaikan di Premier League. Peminjaman ke Sunderland sama sekali tak menyelamatkan karir pemain jebolan Akademi Bolonya. Borini berusaha bangkit di negeri asalnya, Italia. Tapi bersama Milan dan Hellas Verona masih belum ada magis yang bisa ia tunjukkan. Karir Borini berubah drastis ketika Fatih Karagümrük merekrutnya pada Januari 2021. Di klub Turki inilah Borini bangkit dari keterpurukan. Memang tak ada gelar mayor yang ia dapat, tapi torehan 36 gol dan 15 assist di Karagümrük membuktikan kalau masa-masa di Turki adalah masa-masa terbaik dalam karir Borini. Alexander Sørloth. Jauh sebelum kita mengenalnya sebagai juru gedor Atletico Madrid, Alexander Sørloth adalah seorang penyerang terbuang di Crystal Palace. Sørloth cuma mencetak 1 gol untuk Palace. Itulah alasan mengapa Palace meminjamkannya ke beberapa klub,
Trabzonspor menjadi titik balik dalam karir Charlotte. Dipinjam selama semusim, yakni pada musim 2019-2020, Charlotte moncar di Turki. Transfermarkt mencatat penyerang asal Norwegia itu membukukan 33 gol dari 49 penampilan. Dari sini, Charlotte mulai dilirik klub-klub Liga Top Eropa lagi. Singkat cerita, datanglah ia ke Villarreal pada musim panas 2023. Karirnya di sini begitu cemerlang. Pemain berpostur 195 cm mencetak 26 gol dari 41 penampilan. Catatan ini mengantaranya ke Atletico Madrid. Charlotte kini masih produktif. Ia membukukan 25 gol dari 56 penampilan. Well, Liga Turki mungkin bukanlah liga yang populer. Namun, kompetisi yang satu ini tetap punya banyak cerita. Selain cerita soal rivalitas panas klub-klub di dalamnya, Turki juga terkenal sebagai liga penyelamat. Pemain yang masih ingin berkompetisi di level top tapi enggan berlabuh keluar Eropa biasanya bangkit di Turki. Jadi, gimana menurut kalian football lovers? Dari 7 nama tadi, siapa yang paling memorable untuk urusan permain di Turki? Atau kalian mau nambahin daftar ini dengan pemain lain? Boleh banget, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, like kalau kalian suka videonya, subscribe channel Starting Level List dan nyalakan notifikasinya karena channel ini udah nyiapin list-list keren dan menarik seputar sepak bola yang sayang banget untuk dilewatin. Sampai jumpa di video berikutnya.